Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini Cak Sono dapat garapan V3 ya. V3 produknya GM. Nah, ini bedanya dengan yang tuner sis. Di sini tidak ada TR TEF. Seperti apa hasilnya sebelum dimodif dan setelah dimodif, ayo simak terus videonya bersama-sama. Oke, sekarang langkah pertama, ini driver belum saya modif, kita akan cek ya. Kita akan cek tegangan, DCO, bias dan sebagainya serta hasil kualitasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan powernya. Oke, yang pertama saya cek DCO-nya. DCO-nya ada 11 mili. Kita setting di sini. Jelas ya? DCO-nya 14. Ini sudah mentok teman-teman. Terinputnya udah mentok. Biasnya 494. Yang satu, oh ya, pincang ya. Biasnya pincang. Tapi kita nggak terlalu khawatir bias pincang karena di sini RE-nya itu emitter to emitter, jadi dia akan imbang ketika ada signal audio ya. Oke, kita langsung lihat hasil suaranya sebelum dimodif. Volume buka sedikit sudah over ya, sudah banter, jadi nggak bisa buka volume penuh. Ini analisa pertama. Yang kedua, karakter low-nya itu terlalu rendah teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari driver bootstrap, dimana kita nantinya akan kesulitan di setting EQ ya, setting EQ dan crossovernya ya. Oke, bagaimana cara modifikasinya agar V3 ini mantap teman-teman ya. Oke. Oke, kita akan bongkar driver ini dan saya akan jelaskan satu persatu.
dari bagian komponennya ya. Oke, oke teman-teman, daripada kita buka satu persatu, lebih baik langsung tancap, langsung saya jelaskan dari penggantian komponen ya. Oke, yang pertama di sini ada resistor input. Resistor input yang bawaannya 4K7 di sini. Ini saya ganti 33K. Terus untuk voltage dividernya ya, jadi pembagi tegangannya di sini yang awalnya 10 kilo, di sini Caksono ganti dengan 100 kilo ya. Jalurnya di sini. Ini adalah pembagi tegangan. Ini resistor input menuju ke sini ya, dari sini ke sini ya, ke ground ya. Ini awalnya 10 kilo, Caksono ganti dengan 100 kilo. Terus untuk boosternya, karena karakter busnya itu terlalu rendah tadinya, maka untuk air boosternya yang awalnya 15K, Caksono ganti dengan 22K ya di sini ya. Oke, lanjut seperti itu. Untuk air resonan, di sini ada 220 ohm. Ini Caksono ganti dengan nilai 1 kilo ya. Ganti nilai 1 kilo. Untuk elko resonannya yang tadinya bawaannya 470 mikro ya, 470 ini ya. Ini disusun non polar sehingga nilai faradnya jadi 235 mikrofarad. Ini Caksono ganti dengan 22 mikrofarad di paralel dengan 47 ini ya. Ini Caksono bungkus agar tidak nyenggol komponen-komponen lain ya. Ini 47 mikrofarad, yang ini 22 mikrofarad. Nah, karena di sini resistornya ditambah, maka elko-nya harus dikurangi. Terus yang R resonan di sini ada 4R7 ya. Untuk airbus strapnya ini ya, airbus strapnya ya. Di sini ada 4R7, Caksono ganti dengan nilai 220 ohm ya, setengah watt. Ini disusun paralel, nantinya jadi 110 ohm ya. Terus yang di sini ini bawaannya 150 ohm. Ya, ini Caksono ganti dengan 220 ohm paralel juga. Jadi resistansinya itu sekitar 100 ohm ya. Untuk elko yang di tengah sini, ini awal bawaannya 470 mikrofarad juga. Caksono ganti dengan 100 mikrofarad. Nah, ini semua tujuannya untuk memperbaiki karakter dari driver ini ya. Rangkaian bootstrapnya itu untuk menentukan karakter bootstrap, sebenarnya Caksono sudah bikin di video lab saya ya. Cara menambah bootstrap pada driver power amplifier, di situ sudah saya jelaskan semua. Terus yang langkah selanjutnya, di sini ada elko 470 mikrofarad. Nah, ini yang disusun non polar. Ini Caksono kurangi nilainya menjadi 220 mikrofarad ya. Jadi 220 mikrofarad. Sehingga ketika disusun non polar, kita menemukan kapasitas elko itu sekitar 110 mikrofarad. Oke. Untuk feedback semu tetap menggunakan 22 kilo. Untuk air gainnya tetap menggunakan 10 kilo. Kapasitor feedback semu di sini bawaannya itu 393. Nah, Caksono ganti dengan 473 ya. Ini berkaitan dengan karakter bass tadi yang terlalu rendah ya. Ya. Oke. Terus saat setting DCO tadi nggak bisa 0. Nah, di sini R6K8 Caksono ganti dengan trimpot
kilo ya, 103 ya sini. Jadi di sini DCO nya sudah bisa disetting nanti. Oke, sudah gak ada penggantian lagi di sini. Kita uji coba hasilnya. Oke, tunggu ya, saya skip dulu untuk pengkabelannya. Oke teman-teman, sudah saya pasang untuk kabel tegangannya, lalu kita cek bias dan DCO nya. Kalau tadi DCO nya nggak bisa 0, sekarang kita setting sudah bisa 0 ya teman-teman ya. Nah, di sini caranya caranya mengganti resistor 6K8 dengan trimpot 10K ya. Nah, kalau sudah dipasang trimpot bawaan ini posisikan di tengah seperti ini ya, posisikan di tengah ya. Nah, nanti ketika mencari DCO, teman-teman setting di sini dulu ya, karena ini DCO 1 mili. Ketika DCO nya melebihi dari 1 mV ya, ini sudah nggak bisa disetting untuk trimpot DCO bawaannya. Oke, karena DCO sudah 0, kita cek biasnya. Biasnya ketemu 429, yang sebelah kanan yang main 430 ya. Ini sudah lumayan imbang teman-teman, daripada tadi pincangnya terlalu jauh karena DCO belum 0. Ini sudah bagus. Oke, sekarang kita lihat hasil bunyinya ya. Volume sudah bisa buka banyak ya, sudah bisa buka banyak. Oke, apakah ada dengung? Kita lihat. Bersih ya teman-teman ya, tidak ada dengung. Volume dari kecil sampai mentok sudah nggak ada dengung ya. Saya kira modifikasi ini berhasil. Untuk upgrade tegangan, teman-teman misalnya ingin menggunakan tegangan 65 VAC, apa saja yang perlu diganti? Sebelum mengganti komponen, sebaiknya kita lakukan pengecekan dulu. Oke, kita matikan dulu power supply-nya, kita lakukan pengecekan ya. Oke, untuk tegangan sekarang saya akan pakai di 65 VAC. Kita gunakan sistem setengah gelombang karena untuk VAC dari Caksono cuma menggunakan 45 VAC trafonya. Kita gunakan sistem setengah gelombang. Oke, kita nyalakan lagi. Ketika checkpointnya sudah memenuhi syarat, berarti driver ini aman di penggunaan 100 VDC ya. Oke, checkpoint untuk high volt ya. Kita nyalakan powernya. Oke, langkah pertama kita cek DCO ya. DCO masih aman di 0,1 ya. Ini untuk tegangannya 92 volt plus dan 92 volt min ya. Ini ya. Oke, sekarang kita cek untuk bias dan DCO nya ya. DCO 001 bias positif masih sama 430 ya, 445, ini
masih berkisar di 400 mV ya, aman ya. Oke, langkah berikutnya untuk pengecekan apakah driver ini sudah aman di tegangan 65 VAC. Kita cek di VBE nya teman-teman. Jadi tegangan basis emitor pada TR fast ya, TR fast ya, semua TR fast, stick regulator. Nah, kenapa kita harus cek di sini? Karena di sini adalah transistor yang menentukan apakah transistor itu berada di daerah aktif atau berada di daerah saturasi ya. Nah, yang jelas untuk rangkaian bagian bawahnya ini kan bagian kelas A. Jadi transistor itu harus selalu on. Ketika transistor on ya, itu dibutuhkan VBE sebesar 600 mV ya. Jadi transistor ini akan selalu aktif ya untuk penguat kelas A. Oke, kita cek di bagian preamp. Ya, preamp ini adalah penguat input. Kita cek tegangannya di sini dari basis ke emitor ya. Hati-hati jangan sampai nyenggol ya. Ketemu 528. Ini sudah mencapai ke 600 mV ya. Oke. Berikutnya ke bagian ini stick regulator. Stick regulator. Ya. 546. Nah, ini sudah mendekati 600 mV. Lalu ke bagian feedback ya, diferensial ya. Oke. Ya, 529. Jadi 500 sampai 600 ya. Oke, ini sudah bagus teman-teman. Ya, lalu di TR fast. TR fast. Ah, ya kan? 500. Jadi ketika teman-teman cek poinnya sudah 600 itu berarti driver teman-teman aman di tegangan yang teman-teman pakai ya. Saya rasa ini sudah aman ya. Nanti ini mendekati 500-600 itu bisa sedikit aman. Sekarang kita coba hasilnya di tegangan 65 VAC ya. Oke, kita pakai lagu yang sama. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tambah mantap di tegangan 65 VAC karena daya dari drivernya juga meningkat teman-teman. Kualitas komponen juga mempengaruhi ya. Ya, banyak teman-teman yang membeli driver tapi hasilnya dengung ini, itu berarti kemungkinan terbesarnya adalah kualitas komponen. Jangan terpaku dengan harga murah ya. Harga murah belum tentu kualitas. Oke, seperti ini saja perjumpaan kita kali ini. Semoga di lain-lain berikutnya kita lebih aktif lagi, Cak Sono lebih aktif lagi, makanya support ya. Jangan lupa like dan komennya ya. Share jika video ini dianggap bermanfaat. Oke, salam sehat, salam berkarya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.